Aku tuh kemarin tuh bingung gitu loh, kayak bedanya si poster tuh berarti itu masuknya tetap kehitung tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, maaf ya telat ya. Iya, boleh, Aduh. boleh, nggak apa-apa. Aduh, nggak maaf ya, apa-apa. ini saya ngerawat peliharaan dulu. Aduh. Ini Boleh disimpan, diikut aja yuk ya nih. peliharaan. Kamu diam ya. Oke, sekarang kita bakal podcast ya. Kita Iya. mau nanya-nanya lagi. Yuk kita mulai aja. Mulai aja deh. Oke, boleh. Sini geser, Kang. Oke, kita mulai ya? Oke. Kembali lagi di Bahe Bincang Bareng HME. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita kedatangan narasumber baru nih, Kang. Ini ada akang-akangnya. Coba dong sebelum kita mulai, boleh dong diperkenalkan dulu. Kenalin diri gitu maksudnya. Oh, oke. Halo semuanya, nama aku Muhammad Rizal Faujan dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2021. Oh, Nama aku Muhammad Hadi Bayhaki dari Teknik Elektro Angkatan 23. oke. Sebelumnya kita bakal mungkin kenalan juga ya dari kitanya. Boleh geser dulu deh, Kang, biar kita in frame semuanya gitu. Boleh dimulai dari siapa dulu? Oke, Kang, kenalin Oke. saya Haifa. Iya. Haifa, ini juga ada partner saya nih. Kenalin nama saya Wendy. Oh iya. Saya juga. Oke, gimana nih, Kang, kabarnya? Lagi liburan kayak gini. Apa ya? Walaupun ibu juga karena Kang sebagai asisten gitu ya, Iya. jadi pasti aja lah ada kerjaan mah gitu. Tetap walaupun ya orang lain libur tapi saya mah tetap gitu ke kampus. Tetap produktif gitu ya. Iya. Kalau Kang Hadi gimana, Kang Hadi? Aku juga liburan tapi kadang suka ada panggilan dari Bu Budi gitu buat riset gitu-gitu. Jadi masih suka ke kampus. Oke. Tapi tahu nggak sih, Kang Hadi tuh kalau lihat di IG-nya tuh suka bikin bom-bom gitu loh. Oh iya, emang kayak Kriminal. Iya, Enggak, kriminal. itu riset pribadi sama riset Bu Budi beda. Oh, beda gitu. Oke, sekarang kita bakal bahas apa sih, Kang? Kita bahas poin intinya. Kan mereka dari mana? Itu kan kita udah tahu. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke akang-akang sekalian. Bisa kenal PKM itu dari mana sih? Oke, mulai dari ini tadi dulu. Oh ya, oke. Kalau dari PKM sendiri itu pada awalnya tuh Akang diajakin sama Keting. Waktu itu tuh kakak tingkat, bahwasanya ada perlombaan nih yang diadakannya tuh setiap sekali biasanya tuh. Nah, dan Akang itu yang pada waktu pada apa ya? Angkatan 2021. Ya waktu pas Akang semester dikenakan PKM tuh semester 5 Oh. waktu itu tuh, dan diajak sama Keting. Lalu juga Akang itu nggak tahu apa-apa waktu itu tuh Nggak tahu tentang ya PKM tentang atau PKM apa sih gitu. Iya. Cuman hanya sebatas yaudah ikut Iya. gitu, dan akhirnya tahu gitu, oh ini PKM tuh kayak gini gitu. Oke, kalau Kang Hadi gimana nih, Kang? Kalau aku itu dari Ilyas yang angkatan 22. Jadi kan dia itu temenannya deket sama Pixel. Iya. Nah, aku waktu itu tiba-tiba di chat sama Pixel, "Di, ayo ini udah ikutan aja," katanya si Ilyas soalnya ngajak aku gitu. Terus aku akhirnya di situ kayak ya udahlah coba-coba aja siapa tahu masuk. Tapi kan itu tuh masih kayak asal-asalan gitu pas pertama masuk tuh masih coba-coba doang. Oke, kita tadi ngomong-ngomong tentang dari mana sih kenal PKM itu. Nah, kan akang-akang udah nyebutin nih kenal PKM-nya dari mana. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih ke kita dan ke teman-teman penonton semua sebenarnya apa sih PKM itu? Boleh siapa aja mau jelasin? Oke, dari Akang sendiri, PKM itu pastinya dari kepanjangan, yaitu program kreativitas mahasiswa, yang pastinya diselenggarakannya dengan Bea Mawa ya, juga di lembaga Puspesnas gitu ya, atau Pusat Prestasi Nasional. Itu diadakannya setiap setahun sekali. Nah, yang dimana di PKM ini itu kita tuh benar-benar dituntut untuk membuat sebuah inovasi gitu ya, yang berkaitannya tentang apa aja yang di bidang, baik itu dari segi kesehatan, teknik, lingkungan, dan lain-lain gitu ya. Dan yang pastinya kita pasti punya inovasi gitu, inovasi yang kita bisa berikan dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan, lalu kita akan dilombakan gitu di seluruh Indonesia gitu. Inovasi apa sih yang paling kreatif, itu yang menang.
seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya PKM itu tuh lebih ke tulisan aja kah, karya tulis aja kah, atau bisa bikin project-project alat itu, atau gimana Kang? Oke. Dari segi PKM itu sendiri tuh banyak ya kategorinya. Ada yang dia itu kayak VGK itu lebih ke video, terus juga ada yang PI ya, ada yang KC, ada yang KI gitu, ada yang Sosialnya. ya sampai RSA. juga ada PKM yang dia itu lebih ke dituntut seperti P2M atau pengabdian Oh, ada kayak ya, gitu. ya. Jadi banyak ininya sub-subnya PKM tuh. Jadi bukan hanya sekedar satu arah aja Oh. kayak gitu. Kayak kita makin penasaran gak sih, kayak kita banyak jenis-jenis PKM, jadi kita lebih pengen tahu nih tentang PKM Akang. Ada yang mau tanya lagi nggak Kang? Kalau aku mau nanya ini sih Kang, kan tadi dijelasin juga macam-macam PKM, terus PKM itu apa? Dan pasti banyak dong yang tertarik ikut PKM. Nah, aku mau tahu dong caranya gimana ikut PKM tuh. Oke, ya hal yang pertamanya itu ya pastinya ide. Ya, betul, ide. Dan ide itu tidak akan muncul apabila tidak ada masalah. Ya, Gitu. kita harus nyari masalah. Iya, benar. Masalah dulu di masyarakat. Iya, kita harus cari dulu masalah apa sih yang bisa kita temukan di lingkungan masyarakat dan kita jadikan sebuah solusi. Baik itu mungkin kita jadikan sebuah produk gitu ya, atau hal prototipe yang bisa membantu untuk ya solusi di permasalahan itu. Kayak gitu. Contohnya kayak gini, misalkan lagi panas-panasnya nih, iseng-iseng bikin panel surya gitu, Nah, misalkan. gitu. Ya, itu kan sebagai kita sebagai elektro ya, gitu kan. Memanfaatkan cahaya matahari untuk sebagai jadi sumber energi listrik. Iya, gitu. Nah, terus juga kan gimana sih buat cara daftarnya gitu kan? Iya. Nah, pastinya di PKM ini itu tuh paling minimal tuh 4 orang. 4 ya. Ya, 4 Empat tim orang. itu Bisa ya. sampai 5 orang. Bisa sampai 5 orang. Dan tentunya karena PKM ini itu dia menitikan sebuah kolaborasi. Jadi kalau kita lihat dari segi anggotanya pasti memiliki latar belakang bidang berbeda. Contohnya kalau Akang sendiri itu berkolaborasinya dengan teknik bangunan. Oh iya. Ya, jadi kayak kita benar-benar kolaborasi, nggak hanya satu kelompok itu hanya terdiri dari satu prodi aja. Oh, oke ya. Kayak gitu. Nah, nanti ketika sesudah itu dibuatlah proposal yang mungkin menjadi sebuah kajian-kajian akan kita buat menjadi sebuah produk, dan itu nanti bisa didaftarkan ke kemahasiswaan gitu untuk ditinjau gitu, mulai dari itu dulu ya, dari yang kecil dulu, nanti kita ke fakultas untuk daftarnya, nanti dari fakultas ke pusat gitu, univ gitu. Tapi aku juga pernah kok Apa? ikut PKM kolaborasi sama prodi keperawatan. Oh iya. Iya. Apa tuh, gimana Kang? Tapi nggak lolos. Oh, nggak lolos. Ceritain. Nggak apa-apa Kang, belajar ya, gagal itu nggak apa-apa. Oke ya teman-teman, by the way ini tuh Kang Rizal sama Kang Hadi tuh dari tim yang berbeda PKM-nya. Terus kayak tadi dijelasin nih sama Kang Rizal gimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Nah kalau dari tim Kang Hadi pun berarti kurang lebih sama ya kayak gitu? Sama ya. Oke. Kan kalau dari Kang Rizal tuh tadi kolaborasinya sama teknik bangunan. Iya. Kalau Kang Hadi gimana? Kalau aku sebenarnya ini gak nyambung. Harusnya kan aku ini tentang tunanetra, harusnya sama pendidikan khusus dong. Iya. Tapi aku malah sama teknik logistik gara-gara kita waktu itu nggak ada koneksi sama anak dari FIP waktu itu. Oke, berarti nggak harus dari prodi yang bersangkutannya aja gitu ya? Gak harus, tapi kalau misalkan dari anggota kalian itu ada yang bersangkutan sama judulnya, itu tuh bisa nambah poin buat ntar di Pimnas 1 PKP 2 gitu. Oh, berarti ada pengaruhnya gitu ya? Pengaruhnya soalnya nanti itu si juri itu bakal nanya kayak ini anggota kalian mana nih yang bersangkutan sama judul kalian ini gitu. Kalau nggak ada ntar jurinya bisa rada ya gitulah, rada nggak suka gitu. Oke. Boleh sambil dimakan kali Iya ya? dari tadi dianggurin terus. Iya, boleh diminum juga Kang. Boleh dimakan. Kamu mau makan kamu? Kasih suapin. Oke.
kita penasaran gak sih sama tujuan dari akang-akang ini ikut PKM tuh apa ya? Kita semangat lah penasaran. Kita tuh pengen tahu kenapa sih akang-akang kan tadi udah dikasih tahu nih kenal PKM, tahu PKM itu dari mana. Nah, apa sih yang bikin akang-akang tertarik buat ikut PKM? Kayak apakah punya tujuan tersendiri ikut PKM atau cuman ya udah cari pengalaman aja gitu? Boleh dimulai dari Kang Hadi. Kalau aku sebenarnya waktu itu gara-gara diajak terus dan emang lagi nggak ada apa ya keperluan apa-apa gitu, nggak ada kesibukan apa-apa. Dan dia pengen cari pengalaman gitu PKM tuh apa. Terus si ketua aku ini udah ada idenya katanya, yaudah sekalian cari pengalaman, terus cari kayak experience di bikin-bikin proyek kayak gitu, alat-alat kayak gitu. Jadi aku ikutan aja gitu sama ketua aku. Oke. Kalau dari Kang Rijal Rijal gimana? Oke, kalau misalkan dari motivasi aku gitu ya, awal PKM itu karena pastinya itu apa ya, ya yang namanya mahasiswa itu kan ya kita ada yang namanya iron change ya. Nah, dimana ya kita itu harus mempunyai sesuatu yang bisa kita apa ya, yang bisa kita realisasikan gitu ya, dan itu menjadi sebuah solusi untuk kebermanfaatan di masyarakat gitu ya, gitu. Jadi kayak ya apa sih ilmu yang kita punya gitu, apa yang ilmu yang kita pelajari di bidang tersebut ya kita jadikan sebuah produk gitu atau hal prototype gitu, dan itu ya pastinya untuk masyarakat sekitar tuh sangat benar-benar terbantu gitu. Dan itulah yang menjadi motivasi Akang sendiri gitu untuk mengikuti PKM ini. Iya, berarti selain jadi pengalaman buat pribadi, PKM tuh bisa bermanfaat juga ya buat Betul. orang lain. Ngomong-ngomong nih tentang kebermanfaatan sama orang lain, kita tuh penasaran kan sama judul PKM akang-akang yang buat. Boleh dari tim Kang Rizal dulu, itu judul PKM-nya tuh apa? Oke, walau waktu Akang itu kebetulan Akang mengikuti 2 kelompok, Ya. walaupun skemanya sama, yaitu di PKM KC. Jadi yang pertama itu Akang itu namanya Daspil. Nah itu untuk hirup nafas sehat di kawasan industri. Nah yang dimana alat Akang itu memuat, dimana alat Akang itu bisa memfiltrasi udara-udara kotor, yang dimana ranahnya itu di lingkungannya itu di kawasan industri yang terpapar pastinya udara-udara yang jelek gitu ya, yang terkontaminasi, yang kurang yang benar-benar jelek ya gitu. Iya. Nah, dibuatlah sebuah alat yang akan buat itu. Nah, tapi juga itu sistemnya pastinya IoT yang pastinya itu benar-benar apa ya, bisa kita monitoring, bisa kita juga kontrol dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu Botretch. Nah, Botretch ini itu yang pastinya kan kita itu paling banyak menyumbang sampah plastik. Betul. Nah, di mana Akang itu memanfaatkan pastinya yang salah satu sifat plastik itu di botol plastik yang seperti air minum ini, kemasan air minum ini, Akang buatlah menjadi sebuah bahan untuk 3D printing. Iya. Gitu ya, jadi pastinya itu mengurangi gitu ya. Jadi selain juga untuk hal yang lain, yang dimana 3D printing itu kan lagi hype, apalagi bahannya juga sama gitu dari plastik. Akan buatlah gitu, dimana bahannya menggunakan nozzle itu dari plastik yang kita proses lebih lanjut, di riset sampai akhirnya bisalah untuk bahan baku 3D printing yang bisa dikomersikan lagi. Oke, berarti buat kebermanfaatannya tuh yang pertama itu pencemaran udara juga ya. Betul. Terus yang kedua tuh mengurangi sampah plastik ya, Kang ya. Kalau dari Kalau Hadi Kang gimana? Kalau judul PKM aku itu cuma ada satu, yaitu Aural AI, kacamata pintar berbasis AI untuk tunanetra. Jadi si kacamatanya ini dia itu bisa membaca barang-barang yang ada di depan si tunanetranya itu. Jadi kalau misalkan dipakai si kacamatanya, ntar dia tuh bakal ngasih tahu misalkan di sini ada botol, di tengah ada HP kayak gitu. Jadi tunanetranya itu bisa lebih terbantulah di kehidupan sehari-hari mereka kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih, ada nggak sih kayak kendala atau struggle-nya gitu ketika membuat alat-alat semacam itu gitu? Nah, oke. Kalau dari Akang sendiri pastinya adalah gitu 1 atau 2 tahap yang membuat kita tuh kayak
wah bingung kan gitu ya, gitu ya. Pasti banyak. kita membuat sebuah alat itu pasti ada kendala, mau itu kendala teknis atau kendala hal apapun ya. Nah, dan hal itu menjadi sebuah tantangan kita untuk menghadapi masalah dan kita mencari sebuah solusi nih gitu. Jadi kayak kita tuh juga belajar tentang pemecahan masalah nih, gimana sih solusi apabila kita mempunyai kendala seperti ini gitu. Dan itu juga membuat kita tuh oh berarti kita harus kayak gini, ini harus kayak gini, dan akhirnya ya itu benar-benar menjadi sebuah pengalaman yang berharga gitu di PKM ini tuh. Kalau dari Kang Hadi gimana nih? Kalau aku struggle-nya itu kan karena Aurelia itu basicnya programming ya, alat digital gitu. Struggle-nya itu banyaknya di situ. Jadi mulai dari alat si komponennya, kita tuh awal-awal salah beli ada berapa biji gitu ESP32 yang nggak kepake akhirnya. Itu habis berapa. Terus kita ada ide baru gitu, kata ketua aku tuh ini beli aja barang ini tapi adanya di Cina doang. Ya udah akhirnya kita pesen itu. Struggle-nya itu nunggu di pengirimannya, terus harus bayar pajak gitu-gitu karena impor kan. Iya, Nah pas udah sampai itu kita nggak tahu sama alatnya, soalnya alat ini itu jarang dipakai dan dokumentasi di internetnya itu dikit. Nah jadi pas kita coding si alatnya itu lumayan lama ngambil take time buat ngodingnya itu, karena ada dokumentasinya itu dari cuman bahasa Cina, kita harus translate dulu gitu setiap websitenya itu buat bisa nge-coding si alatnya itu. Struggle-nya di situ kalau Berarti emang ikut PKM tuh nggak gampang ya Kang ya? Bener banget lah. Banyak banget tantangan. Aku juga nggak lolos kan. Iya. Tahapannya tuh panjang banget ya. Terus setelah pendaftaran tuh kira-kira tahapan apa aja sih PKM tuh, kayak misalnya setelah pendaftaran nih misal lolos univ dulu kah, ada pendanaan atau apa tuh, boleh dijelasin nggak Kang tahapan-tahapan PKM tuh? Oke, jadi tahapan-tahapannya itu yang pertamanya tuh jadi kita tuh kalau di SMA mah eligible ya, gitu ya. Jadi kita melihat tuh dari univ tuh proposal-proposal apa aja sih yang idenya bisa berpotensi untuk menang, gitu ya. Nanti dari univ itu nanti keluar SK-nya, nanti dari univ itu akan dibuatkan akun untuk di apa namanya di daftarin ke Simemawa ya. Iya. Nah itu nanti akunnya tuh didaftarin di Simemawa, nanti kita login, itu udah ada nama-nama kita dengan anggota-anggota kita. Disitulah kita akan memulai yang namanya memuat laporan, gitu. Dan laporan itu dibagi menjadi dua. Ada laporan kegiatan dan laporan keuangan. Jadi laporan kegiatan itu sama halnya apa ya? Hal yang kita lakukan ya selama selama PKM ini tuh itu benar-benar dilaporkan, baik itu mungkin kita akan ngapain, dokumentasinya itu seperti apa, dan juga nanti juga ada keuangannya, udah habis berapa nih si uangnya, gitu. Dari ya jadi pasti kan nanti kayak ada sisanya. Nah itu tuh harus dilaporkan. Kayak gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin juga ya tahapan-tahapannya gitu, proses-proses dari sampai Timnas itu gimana. Nah, sekarang aku mau nanya nih, akang-akang berdua tuh lolos sampai tahap mana gitu? Kalau buat PKM. kalau aku itu PKM lolos sampai tahap Pimnas. Kalau Akang Ridho Akang itu kebetulan jadi tahapnya itu Akang 3 kali, yaitu di tahun 2023 sebanyak 2 kelompok itu lolos tahap pendanaan, dan di tahun 2024 ini lolos pendanaan juga, namun gak lolos sampai ke tahap Pimnas. Nah, namun alhamdulillah di yang kelompok Hepix ini itu dikasih kesempatan untuk mengikuti Pimnas gitu. Jadi di lombanya itu di sub poster digital. Gitu. Oke, kalau misalnya itu tuh bedanya lolos Pimnas sama yang poster itu tuh gimana sih? Oke. Kalau poster digital itu kita lebih kepada kita mengkaji sebuah idenya tuh dalam bentuk poster, namun itu beda ya dengan yang di Pimnas aslinya. Kalau Pimnas aslinya itu dia nanti dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu poster biasa, jadi kita tuh di print si posternya, dan juga
di presentasi. Ya, presentasi. Kalau PIMNAS yang murni, kalau yang poster digital itu hanya poster yang bersifatnya softwarenya aja. Soalnya aja. Gitu. Nanti itu di apa namanya tuh dilihatkan di sebuah apa namanya di sebuah papan gitu, papan seperti layar gitu, poster-posternya yang bisa dilihat sama masyarakat di UNER, sama mahasiswa-mahasiswa UNER juga. Oke, berarti kalau misalnya Kang Hadi kan kemarin lolos PIMNAS, berarti itu di PIMNAS tuh mempresentasikan poster yang udah di print gitu. Enggak, jadi kalau poster itu dia beda sendiri. Jadi kalau poster itu kita print A1 A2 kalau nggak salah. Nah, terus kita pajang di ada tempat khususnya itu di Unair. Nah, kalau presentasi itu kita full presentasi tentang alatnya. Dari mulai cara bikinnya, idenya sampai kayak ya struggle yang kita hadapin juga kayak gitu. Nah, dari sebanyak itu tahapan-tahapan yang udah dilewati, mungkin Kang Rizal tuh sampai yang poster digital, terus sampai yang pendanaan dan lain sebagainya, terus Kang Hadi sampai PIMNAS. Ada nggak sih tahapan pelaksanaan PKM yang paling berkesan nih? Mungkin dari awal pendaftarannya mungkin susah, jadi paling berkesan kayak aduh sulit banget, struggle banget, atau gimana nih? Mungkin boleh dari siapa dulu? Nih kayak dulu. Kalau aku yang paling berkesan tuh di awal-awal sih, ketika masih apa itu yang rapat di gedung A itu namanya bimbingan ya. Oh iya Ya bimbingan itu. Nah, soalnya kita pas bimbingan itu benar-benar nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma ngambil pop mie aja dari gedung A itu, Iya, ngambilin iya. paling banyak tuh kelompok aku, malah sampai dimasukin ke tas itu paling berkesan. Tapi pas udah di Unairnya itu lebih berkesan lagi sih, di sana lebih banyak experience baru yang kita temuin gitu, karena ada orang-orang baru di sana, terus tempatnya juga megah banget kalau di Unair itu waktu itu. Kalau dari Kang Rizal gimana nih? Hal yang paling berkesan tuh pada saat benar-benar bisa bisa ke tahap presentasi di lomba PKP 2. Nah, karena di situ tuh kita harus all out gitu, di mana kayak hal yang kita udah pelajarin, hal yang sudah kita yang sudah kita lalui gitu kan, sampai ngebuat alat, dilaporkan dan lain-lain sebagainya, dipresentasikan. Nah, itu benar-benar all out sih. Jadi kayak kayak kita tuh seperti skripsi gitu. Cuman bentuknya itu kelompok. Ya, kayak gitu. Ada deg-degannya gitu ya. Terus juga ditanya sama para jurinya. Nah, itu sih yang paling berkesan. Dan yang paling berkesan lagi tuh pada saat di UNER, apalagi di opening ceremony ya. Ya, itu Gila banget. kalau dipikir lagi kayak wah betah lah gitu ke di UNER tuh gitu ya. Mulai dari sambutannya itu benar-benar UNER bagus banget. Ya all out banget kalau All out banget gitu UNER itu. Jadi kayak kitanya juga nggak bosan. Iya. Gitu. Itu sih. Oke, teman-teman, FYI nih, Kang Rizal tuh selain ikut PKM, Kang Rizal juga jadi coach buat salah satu tim yang lolos Ya. PIMNAS. Jadi Kang Rizal tuh ikut ke UNER juga ya, ke tempat PIMNASnya. Betul. Nah, lanjut, aku mau nanya sesuatu nih. Kan tadi disebutin juga struggle-nya gimana, kendalanya gimana, apa yang bikin pusing, yang bikin ngebuat kayak aku benci PKM gitu. banyak. Apa sih gitu? Struggle yang paling bikin pusing sama solusi yang diambil tuh apa gitu? Struggle yang paling pusing itu kalau di tim aku ya, aku nggak ngerasain, tapi tim aku ini aku lihat di grup WA itu mereka itu struggle banget di artikel terus proposal. Mereka itu struggle banget di formatting awal-awal tuh, karena ya banyak revisian dari fakultas, ini revisi lagi. Aku nggak ngerasain itu, tapi mereka itu benar-benar itu berhari-hari gitu ngobrolin cuman buat proposal, artikel. Malah kita itu di akhir pas mau ngumpulin artikel itu Hamin 1 jam itu ada kesalahan formatting, dan akhirnya kita ngehapus satu blok gitu, tapi subbabnya malah kehapus. Nah, jadi di situ tuh poinnya berkurang banget lah artikel tuh. Itu banget struggle yang paling susah. Kalau Kerja gitu. Kalau Aka sih struggle-nya itu pastinya di tahap pengujian sih, gitu ya. Karena yang namanya pengujian di sini itu kita perlu ada yang namanya validitas gitu ya.
yang dimana apakah alat akang ini tuh benar-benar sesuai nggak sih gitu, dan apa udah benar-benar sesuai yang diinginkan oleh para apa ya ya para inilah para yang demandnya gitu ya, para yang pengennya gitu. Terus juga pastinya struggle-nya itu benar, kita apa ya, dimana membuat proposal, terus dimana membuat apa ya, membuat laporan akhir ya itu, Iya, bentuk betul. membuat artikel itu di waktu yang bersamaan gitu. Nah itu benar-benar apa ya, bisa skill manajemen Iya, waktunya itu benar-benar diuji Iya. gitu. Kayak ya kita disitulah manajemennya tuh benar-benar kita bisa pelajari, oh kita yang pentingnya itu ternyata harus yang ini, melihat dari deadline-nya juga dengan hal yang lain sebagainya. Belum Itu sih. juga kayak alat rusak kayak Nah, gitu. betul. Itu lama biasanya banget. PR banget sih Iya. kalau alat-alat itu ya. Seragam tuh Aku sempat ke notice tadi yang Kang Hadi bilang kayak dari penulisan artikel gitu-gitu Iya. kan. Berarti itu emang harus bagus itu penulisannya. Revisi-revisi terus itu. Iya, jadi itu tuh ada formattingnya khusus gitu. Jadi dari awal kita ini udah dikasih tahu formatting harus kayak gini. Ntar kalau misalkan kita di tahap fakultas misalkan kita kirim si proposalnya, terus sama mereka tuh ketahuan gitu, ini salah, maka dikirim lagi si proposalnya, dibenerin lagi. Baru ntar kalau misalkan kata fakultas oke, baru ke univ gitu kayak gitu. Aku juga sempet notice gitu loh dari Kang Hadi tadi bilang kayak aku nggak ikut ngerasain pas struggle proposal itu. Berarti dalam satu tim tuh apakah ada pembagian kayak siapa yang bikin alat, siapa yang bikin proposal kayak gitu? Ya, ada. Jadi di awal-awal itu kita udah ngebagi job desknya masing-masing gitu. Nah, kalau aku itu kebagiannya waktu itu tuh di bagian programmingnya sama ketua aku. Tapi seiring waktu gitu, karena emang chaos banget gitu. Jadi job desknya itu emang udah bener-bener yang ngikutin kebiasaan tiap anggota aja gitu. Ada yang asalnya programming tapi bisanya nulis laporan sama artikel, dia jadi nulis artikel kayak gitu. Kalau dari Kang Rijal juga kayak gitu timnya atau ya semuanya betul. aja? Jadi dalam sebuah laporan proposal itu udah pasti ada ininya, ada pembagiannya. Jadi kayak misalkan kamu terdiri dari 5 anggota kelompok. Nah, pastinya di 5 anggota kelompok ini memiliki peran yang berbeda-beda gitu. Kayak itu juga ada time manajemennya gitu ya. Dari mulai ininya ya. Jadi kayak Tiap ada minggu, tiap bulan ada gitu. kayak kita mau ngapain aja itu ditulis, dan kita tuh kayak di scheduling gitu. Iya. Ini di minggu berapa, penanggung jawabnya Orangnya siapa kayak gitu. gitu. Jadi kayak kita udah menentukan ini time job desk ini siapa Siap. kayak gitu, udah di schedule di sebelum kita memulai aksinya. Oh, oke. Aku punya saran buat kamu, Im. Gimana? Kalau kamu ikut PKM, kamu ngambil job desk proposal. Kenapa tuh? Karena kamu kan sekbid, Oh, otomatis kan administrasinya kuat banget Iya, kan. Akhirnya kan benar-benar ketat kan, pasti lolos. Iya, kayak formatnya udah ada Iya, gitu bener. ya. Nah, kelihatannya tuh kayak PKM tuh kayak seserius itu ya, kayak seterjadwal itu. Nah, gimana sih cara ngimbangin supaya tetap enjoy? Ada nggak sih kayak ada kejadian lucu-lucu gitu selama pengerjaan PKM, atau ya pokoknya overall enjoy aja, gimana tuh? Gimana cara supaya tetap fun aja gitu loh di bawahnya PKM? Oke, kalau PKM itu sendiri ya, waktu tahun 2023, apalagi itu langsung 2 kelompok ya, itu benar-benar apa ya, gimana caranya, itu yang jadi PR Akang ya, gimana caranya Akang bisa menjalani 2 kelompok PKM yang lolos pendanaan, apalagi di schedule si PKP 2 nya itu hanya perbedaannya 2 jam. Oh, Nggak salah tuh. Jadi Akang masih ingat. Jadi siang itu Akang di kelompok 1 dan sorenya di kelompok 2. wah sibuk Wah. banget. Kalau kita kayak udah, aduh malu Gitu. Aku benci PKM. Iya, aku benci. Kayak gitu. Itu benar-benar PR banget gitu. Jadi kayak apalagi Akang kan ya presentasi juga gitu kan. Jadi memikirkan 2 konsep yang berbeda. Iya. Nah, itu. Nah, tapi juga itu jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah yang menjadi berkesan buat Akang gitu. Dan Akang juga nggak lupa dengan tugas-tugas dari kuliah gitu kan. Jadi ya benar-benar PKM itu harus bisa punya skill time manajemennya Oke, betul. antara lomba sama perkuliahan
Apalagi kalau misalkan kalian dengan organisasi, berarti dengan organisasi juga kayak gitu. Oke, kalau dari Kang Hadi gimana Kang? Kalau aku enjoynya itu pas bikin alat itu dibagi gitu. Jadi misalkan 2 jam kita bikin alat, 2 jam lagi main gitu. Karena kan aku programming itu waktu itu di gedung D lantai 7 yang ada komputer-komputernya. Iya, Nah, jadi ketua aku tuh kalau misalkan udah ya udahlah udah gitu stuck kita nggak bisa ngapa-ngapain, malah pada main Roblox misalnya. Si Pixel tuh biasanya kayak ayo main gitu, kita main Roblox, ketua aku main game yang lain sendiri kayak gitu sih. Oke, gitu. Kalau kita jadinya 2 jam ngerjain 10 jam main. Tidur. 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 Lebih enak tidur Lebih ya. enak tidur. Ya betul. Tapi aku penasaran banget sama mereka. Kan mereka hampir gitu tiap hari gitu sama Iya. timnya gitu, Iya. bareng-bareng terus. Kan pasti terkadang kalau lagi bete pasti ada konflik gitu. Iya. Nah, aku penasaran juga gimana sih jaga kekompakan. Iya. Kalau aku itu jaga kekompakan gimana ya? Kita tuh sebenarnya banyak konflik tuh dari awal, tapi kita tuh kalau misalkan udah kerja gitu, bagian kerja, waktunya kerja, kita ya udah nggak usah mikirin konflik yang di belakang gitu. Jadi kita fokus kerja dulu. Kalau misalkan ada masalah, udah nggak usah diomongin gitu depan orangnya. Kita mending fokus aja ini biar sampai ke goal yang kita mau kayak gitu. Oke, jadi tetap profesional Tetap aja. profesional aja sebenarnya. Terus yang paling penting tuh bisa nahan marah sih. Misalkan ada orang yang kurang bener gitu di anggotanya, mending tahan aja marahnya, kasih tahu pelan-pelan gitu. Oke. Kalau dari Kang Rizal gimana nih, Kang? Ya betul. Jadi pastinya kan di dalam kita tuh kan bekerja dalam kelompok ya. Iya. Nah, apalagi kadang kita tuh suka apa ya berpikir ideologis gitu. Ini iya. pokoknya kita harus beres gitu ya. Iya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, itu kan memunculkan sebuah konflik nih apalagi dalam diri kita yang maksudnya kita ngeluarin ego gitu kan. Nah, di dalam sebuah tim itu pastinya kita harus benar-benar bisa menjaga ego itu gitu. Apalagi kita bekerja dalam tim dan itu panjang ya waktunya, Panjang, iya. panjang banget waktunya gitu. Ya itu benar-benar apa ya, walaupun Akang juga mungkin sempat ada gitu ya, karena waktu itu tuh gara-gara Akangnya fokus di dua kelompok gitu ya, jadi kayak kebingungan banget gitu ya. Nah itu jadi kayak menganggap kalau Akang tuh kayak gak mengerjakan job desk gitu, padahal Akang tuh ngerjain job desk juga kayak gitu kan. Itu sih, jadi benar-benar ya kita harus bisa menjaga perasaan kelompok gitu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, apalagi kayak apa ya, kita jadi bermuka dua nih gitu kan, di depan kayak baik-baik saja tapi di belakang ternyata itu sih. Berarti emang kuncinya tuh harus kecerdasan emosionalnya Ya, gitu betul. ya, harus Ya, tinggi, harus tinggi. gitu ya. Nah, kira-kira overall kesan selama ikut PKM tuh gimana sih gitu? Happy kah atau apa gitu, gimana? Oke, kalau overall Akang selama mengikuti PKM ini pastinya itu happy banget ya gitu ya. Apalagi pada saat di PIMNAS itu kita melihat banyak inovasi dan juga hal yang ngerti gak, kayak kita tuh gak kepikiran tapi ternyata direalisasiin gitu loh. Kayak hal yang nggak mungkin bagi kita tapi mungkin bagi mereka Oke. gitu. Jadi kayak benar-benar wah, mereka ternyata udah sampai segininya dalam membuat sebuah inovasi itu gitu. Jadi menjadi sebuah perbandingan antara kemampuan kita tuh menjadi motivasi gitu. Oh, berarti kayak saya harus lebih bagus lagi gitu. Dan itu benar-benar ya berkesan dan senang kita bisa berbaur dengan antar mahasiswa lain ya, apalagi UNER, terus juga ada anak-anak UGM, anak-anak Unhas, Undip gitu. Terus juga yang paling meriah itu ITS. Iya, yang Oh, ITS. iya, ada yang ITS, paling iya. ya dengan tekniknya gitu Iya. kan. Terus IPB kerennya juga Keren gitu itu kan. IPB alatnya. Wah, gitu. Jadi kayak wah, buat kita benar-benar berkesan banget Tuh. Oke. sama di PKM itu. Kalau dari Kang Hadi gimana nih kesan? Kalau aku overall sama gitu. Jadi kita tuh benar-benar kagum gitu lihat orang-orang yang bikin alat-alat yang nggak kepikiran sama kita gitu. Dan juga pas belajarnya itu benar-benar
nambah experience banget sih. Aku kan yang basicnya ini teknik elektro, tapi ketika udah mau ngerjain Aural AI itu aku belajar lagi tentang programming, bahasa programming gitu-gitu. Itu tuh benar-benar pas belajarnya tuh ya seneng lah, soalnya kita dapat ilmu baru. Dan yang nggak senengnya itu, nggak happy-nya itu ada di bagian tetap sih di alat rusak itu benar benci. Soalnya Aural AI itu H-1 ini malamnya. Ini presentasi gitu. Kita malamnya itu rusak, bener-bener rusak total. Ya udah aku gunting tuh 2 Auralianya, aku gunting belah 2 karena butuh chipnya itu kan. Aku masukin ke casing baru, aku ya bikin dari nol itu bener-bener wah. Chaos banget waktu itu. Tapi emang kayaknya tadi kan dibilangin kayak banyak ide yang gak kepikiran sama kita, apalagi sama kita mungkin ya, gitu kayak aduh gimana ya cara nyari ide yang out of the box tuh itu susah banget ya Kang ya. Iya. Oke, lanjut. Tapi sebelum lanjut, boleh dong diicip dulu. Iya boleh Oh, dibuka. iya, iya. Iya boleh dibawa. Takutnya lapar, gak apa-apa dihabisin boleh. Aduh, takut nih gua. Mau. Ya. Kru. Oke, kita lanjut ngobrol. Oke, lanjut. Kan tadi udah dijelasin apa-apa aja gitu yang tadi ditanyain. Yang sekarang aku mau nanya nih, apa sih itu manfaatnya PKM itu? Oke. Manfaat dari PKM itu benar-benar banyak. Mulai dari kita sendiri dan juga kepada orang lain. Kayak dari kita sendiri ini pastinya menambah ilmu, dan juga kita juga pastinya menambah soft skill dari kita sendiri, dan kita juga pastinya karena lombanya ini itu basicnya presentasi, jadi kita benar-benar dilatih untuk public speaking, terus juga brainstorming karena kita pastinya ditanya sama juri yang pertanyaan itu pastinya out the box. Iya. Pastinya gitu. Pasti. Dan kita juga harus bisa menjawab pertanyaan itu dengan perfect di bawah tekanan pastinya. Dan kayak terus juga kita bisa leader. Jadi kayak kepemimpinan. Kayak ya kita bukan tidak hanya mengenalkan ketua ya, kita juga harus bisa memimpin diri sendiri gitu. Jadi kayak buat orang lain tuh ya kita harus bisa menjaga gitu. Nah, dan wah banyak banget ilmu yang bisa kita dapetin di PKM ini gitu, baik itu dari hard skill sampai soft skillnya kayak gitu. Kalau dari Kang Hadi, manfaat yang Kalau dirasain tuh gimana? dari aku sih kan PKM tuh pekan kreativitas mahasiswa ya. Tapi sebenarnya selain dari kreativitasnya itu, PKM ini sebenarnya ngasih tahu kita untuk disiplin. Jadi benar-benar kedisiplinan itu ada di kayak laporan kegiatan, laporan keuangan, itu tuh benar-benar kayak tiap hari itu harus ngasih laporan gitu ke sana tuh. Nah, terus di PKM ini aku benar-benar ngerasa di manajemen waktunya itu. Manajemen waktu, terus manajemen emosi kita gitu sama antar anggota. Dan juga ya itu brainstorming, benar-benar kayak misalkan ada masalah sesuatu nih di anggota tuh benar-benar semua diajak, terus kayak ini gimana nih problemnya, mau di solve kayak gimana problem solvingnya, kayak gitu sih. Oke, berarti nggak cuman sekedar lomba gitu ya, Iya. banyak Iya. hal yang dilatih selama Iya, betul. PKM. Terus kadang juga ya kalau misalnya tentang presentasi nih, terus ditanya out of the box gitu, kita suka deg-degan gak sih? Itu gak sih yang bikin kita takut presentasi gitu ya? Suka kayak aduh takut gak bisa jawab. Tapi gimana nih selama presentasi tuh overall bisa kejawab, berhasil kejawab? Pastinya gitu. Dan mungkin kalau dari Akang ya ada tips sih gitu ya, kayak kita bagaimana cara kita menjawab. Pastinya menjawabnya itu ada oriented text-nya gitu. Jadi kayak kita membawa orientasi dulu tapi jangan terlalu bertele-tele. Tetapi kita menganjurkan untuk masuk ke poin pertanyaan itu gitu. Walaupun kayak kita pertanyaannya tuh kayak kita mungkin nggak menguasai gitu ya. betul. Tapi kita jawab aja sebisa kita. Tapi masuk gitu. Masuk aja gitu. Yang bukan kayak asumsi lah gitu. Iya. Ini kayak gini, tapi bisa diterima sama jurinya. Nah, kayak gitu. Aku mau nanya ini berguna banget pertanyaannya buat aku. Pasti kan banyak nih di luar sana yang mau ikut PKM. Nah, Kang mau lagi coba. Apa sih
tips memulai PKM itu, apalagi buat aku nih si PKM gagal gitu. Pengen tahu gitu. Tipsnya gitu. Adi dulu. Kalau yang aku lihat tuh ya yang benar-benar berguna biar keterima gitu di univ atau di pusat, itu tuh benar-benar di formattingnya sama paling penting judul. Jadi judul kalian itu harus benar-benar menarik, semenarik mungkin, karena yang aku lihat tuh mereka nggak benar-benar ngebaca isi proposalnya, tapi lebih ngebaca si judulnya gitu. Jadi karena ada yang misalkan isi proposalnya nggak terlalu teratur, tapi judulnya menarik, itu bisa keterima gitu. Oke. Kalau tips dari Kang Rijal gimana? Kalau tips sama PKM ya supaya bisa menang gitu ya. Iya. Yang pastinya kita melihat dari identifikasi masalah dan juga pastinya kita lihat demand-nya. Permintaannya ini bagus gak? Iya, Gitu. betul. Kayak kita ngeliat potensi gitu ya. Iya. Ini potensinya bagus gak kalau misalkan kita jadikan sebuah inovasi gitu untuk menjadikan sebuah solusi yang gitu ya. Nah, terus juga pastinya disiplin juga, benar kayak kata Hadi. Kita lihat dari pedomannya, pokoknya jangan keluar dari situ. Apa yang pengen juri pengen, penilaian juri apa aja sih yang bakalan dinilai gitu. Apalagi saat presentasi gitu. Terus kayak ketentuan penilaian itu seperti apa? Apakah hanya di dalam presentasi aja atau dalam sebuah tulisannya aja atau laporannya aja? Kan gitu. Gitu kayak. Dan ternyata di PKM pada saat tahap PKP 2 itu yang paling poinnya besar itu adalah presentasi. Oh iya. Gitu, itu nilainya paling besar di presentasi itu. Dia laporan pun ya pasti dilihat gitu. Tapi presentasi itu adalah bagaimana cara kita bisa menyampaikan, karena kan kita presentasi itu berarti kita menyampaikan apa yang kita bisa. Ya berarti kamu harus bisa menguasai. Nah, itu tips supaya bisa. Dan juga benar judul. Dan judulnya ini harus benar-benar ya apa ya? Kalau kita lihat tuh benar-benar, kalau dalam bahasa ini eye-catching lah gitu. Eye-catching, betul. Betul. Jadi kayak enak dibaca dan itu bisa membuat kita penasaran. Oke. Gitu. Pakai kata-kata yang jarang digunakan gitu. Betul. Oke. Jadi kayak membuat kayak ini tuh apa nih gitu. Berbeda dengan judul yang general. Yang udah biasa dilihat. Kayak gitu sih. Oke, tadi kan bahas judul nih ya. Gimana sih, ada nggak tips dari akang-akang yang udah berhasil lolos pendanaan bahkan sampai lolos PIMNAS? Gimana sih tips memilih judul, tips membuat judulnya gitu? Kayak kalau mungkin boleh juga dari pengalaman waktu kalian bikin judul tuh, tips-tips yang kalian lakuin tuh apa aja? Kalau dalam sebuah pemilihan judul pastinya itu ada yang namanya itu kita mau analisis atau kita pengen literatur review misalkan ya, kita mau analitik, terus pastinya kita pengen objek penelitiannya mau ke siapa, terus juga nanti di situ diselipkan metodenya apa, terus di situ kita menggunakan basis apa. Gitu. Jadi kayak di situ tuh unsur-unsur tersebut itu nanti orang-orang ngebaca, oh iya, pada saat aku membaca ini tuh penasaran nih, wah dia ternyata pakai basics yang baru gitu. Atau misalkan pada saat aku melihat judul ini ternyata ada keterbaruannya nih. Nah gitu, tips dari aku. Dari Kang Hadi ada tips barangkali? Yang tadi sih yang pakai kata-kata yang eye catching, jadi yang jarang orang lihat, bikin orang tuh kayak ini apa sih maksudnya dari kata ini itu. Nah terus kalau bisa tuh pakai tentang yang modern-modern lah, kayak AI misalkan yang lagi trending-trending gitu di judulnya itu. Oke, udah kepikiran kan mau judulnya apa? Belum. Oh, belum. Ntar kita bahas ya, kita mau judul apa ya kalau mau ikut PKM. Oke, lanjut. Kan tadi ditanya nih, tips memilih judul. Ya. Sekarang ada nih yang di atas judul, Apa tuh Kang? dosen, pembimbing, Iya, iya. atau pendamping. Jadi gimana sih cara memilih dosen pembimbing itu, ada kriteria khususnya gitu, atau gimana? Atau ditentukan atau Tentukan gimana? ke siapa gitu? Kalau dosen pembimbing itu tuh pastinya kan ada dua ya. Yang pertama itu kita mengajukan judul kita ke dosen atau dosen punya judul ke kita. Ya. Jadi ada dua gitu. Kalau ya dosen ya punya judul ke kita kan berarti itu otomatis udah menjadi dosen pembimbing. Ya.
Dan PR kita itu bisa nggak menguasai judul yang diberikan sama dosen kan Iya. gitu. Yang kedua, kita mengusulkan judul ke dosen Iya. dan kalau bisa dosen aja yang menguasai gitu. Otomatis kan hierarkinya kita menguasai judul itu. Iya. Namun dosen tuh apakah sanggup gak dengan judul kita gitu, sesuai nggak? Kan kita nggak mungkin memberikan sebuah judul yang ternyata tidak ada korelasinya dengan dosen tersebut. Membimbingnya bagaimana kan bingung. Nah gitu sih. Kalau misalnya pengalaman akang-akang ini akang yang mengajukan ke dosen atau gimana? Kalau aku sih kita yang mengajukan ke dosen pembimbing kita ya. Tapi dosen pembimbing yang sejurusan gitu. Ya sejurusan. Ya, kayak misalkan Toir robotika gitu, itu kan masih sejurusan. Ya, sama Akang juga. Jadi Akang punya judul itu, oh enggak, waktu itu tuh sama bangunan. Oh iya. Nah, kalau yang sama bangunan itu, jadi dosen pembimbingnya itu dari bangunan dan itu Akang yang perannya itu di bagian teknologinya aja. Oh iya. Dan kalau yang prodi pembangunan itu mah ya di bagian ininya aja lingkungan. Jadi di bagian lingkungan. Jadi kita sama-sama sama-sama bisa mengkorelasikan Iya. ya antara si teknologi yang akan buat dengan pengaruh dengan lingkungan kayak gitu. Kan benar apa yang aku bilang? Gimana? Di atas judul ada dosen. Oh, berarti dosen tuh paling penting ya. Di atas langit ada Ada Pak Pagi. Aib. Oh, ada Pak Aib. Ada mulai. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas panjang loh tentang PKM, tentang perjalanan panjang PKM. Nah, kita mau nanya tips-tips lagi. Ini tuh kita udah mulai bahas tips-tips gitu ya. Nah, kita tertarik banget nih. iya, biar teman-teman tuh tahu gimana sih tata cara ikut PKM. Jadi tahu tips-tipsnya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, tips gimana sih cara menjaga motivasi tim? Apalagi kayak tadi mungkin udah disebutin kayak struggle-nya kayak gimana. Itu tuh kan pasti bakal ada momen titik di mana kalian tuh putus asa gitu, kayak aduh capek banget, udah aduh Aku bahkan benci mungkin PKM. iya bahkan mungkin kalau kita udah kayak nggak mau lanjut udah gitu mungkin. Nah, gimana sih cara ngejaga motivasinya? Oke. Kalau dari Akang ya, benar yang dikatakan Hayu Pak. Kita tuh di tengah-tengah pasti ada namanya jenuh. Iya. Kayak awal-awal mah semangat ya, kita semangat mengerjakan laporan, mengerjakan alat. Tapi karena faktor lingkungan hal yang lainnya, itu membuat kita benar-benar jenuh. Jadi jenuh di tengah-tengah perjalanan gitu ya. Dan membuat kayak, aduh, udah malas ngerjain PKM kan gitu ya. Iya, apalagi deket-deket lomba nih kan gitu, PKP 2. Nah, yang menjadi hal jadi harus dijaga itu pastinya goals. Kita mau ngapain di PKM gitu. Kayak kita harus satu suara. Iya, betul. Kayak ini kita udah sampai sini, masa sih kita disia-siakan di PKP 2 dan ini teh kita teh membawa nama baik UPI gitu kan ya. Iya. Kita membawa alma mater UPI dibawakan ke lomba, masa sih kita performnya jelek Iya. gitu. Ya kita harus all out gitu. Berikan yang terbaik ya, menang alhamdulillah, enggak juga jadi masalah, tapi yang terpenting mah kita udah perform baik gitu di lomba ini teh gitu. Itu sih dari Akang. Kalau dari Kang Hadi gimana? Kalau dari aku misalkan si tim itu udah jenuh ya, kita tuh kadang-kadang kalau udah jenuh tuh yuk main kemana gitu, tapi bareng-bareng sama satu tim. Kita main kayak misalkan waktu itu makan-makan, main biliar kayak gitu. Nah terus tapi benar itu paling penting tuh kalau udah jenuh banget, kita itu harus mikir ini kita udah sejauh ini nih, alat udah dikasih gitu, udah didanain, alatnya udah ada, masa kita sia-siain gitu. Jadi mending all out aja langsung gitu sampai akhir. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain, tapi kayaknya mungkin nanti kita bakal nanya-nanyanya next time aja. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau nanya ke Kang Rijal atau ke Kang Hadi, boleh Boleh. IG-nya? IG-nya aja. IG-nya? Kalau IG Akang nanti editor. Itu nanti @rijalpanex.
Kalau Akang tadi @m.hadi271. Udah tahu lah. Ya. mungkin ini pertanyaan terakhir ya kan Iya, ya, yang terakhir. tadi itu pertanyaan terakhir tentang gimana cara menjaga motivasinya. Kayak masih kurang gitu ya kayak. Kayak dikit lagi gitu. Iya, tapi ya udah mungkin nanti aja ya. Mungkin langsung aja kita posting aja ya. Posting aja ya. Aku mau ngucapin makasih banyak ya buat akang-akang yang udah bersedia sharing sama kita dan sama teman-teman semua. Semoga ini tuh bermanfaat buat kita semua dan semoga akang-akang kuliahnya lancar. Amin. Tapi jangan mau lulus kan? Iya, Ya. semoga akang dilancarin. Mungkin udah nanti penyusunan skripsinya. Iya, lagi menyusun skripsi sekarang. Oke, mungkin semoga dilancarin aja ya. Amin. Oke. Karena kita udah ada di ujung pembahasan, kita ketemu lagi next episode. Oke, bye-bye. Terima kasih semuanya.